Klan cahaya campuran sengsara kali ini, dan beberapa master telah musnah. Ucap seorang terhormat di kejauhan dari sarang naga melihat pemandangan ini, wajahnya menjadi pucat, dan berkata lagi, saya mendengar bahwa mereka menemukan sebuah buku batu dengan tulisan suci di dalam lubang pohon. Mereka mencoba merebut buku batu itu dengan kekuatan klan, tidak menyangka seluruh pasukan akan dihancurkan. Hantu macam apa yang ada di dalamnya, sangat mengerikan, bahkan seorang Master Dizun tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Ucap Master terhormat lainnya hanya bisa bergidik. Benda itu memiliki aura kekacauan yang kuat, dan ada semacam kekuatan aneh dari awal alam semesta, seolah semua makhluk di sini memiliki aura semacam ini. Gumam Qin Chen terkejut dan mengerutkan kening. Dalam situasi barusan, jika dia masuk, itu akan berbahaya. Tidak tahu apakah dia bisa keluar hidup-hidup. Tapi yang paling membingungkan Qin Chen adalah semua hal di sini, seperti bayangan hitam, Void Devourer, dan tentakel hitam, semuanya membawa aura yang kuat dari kekacauan awal alam semesta, yang tidak dapat dirasakan di tempat lain. Qin Chen menghentikan keinginannya untuk mencari harta karun ini dan terus masuk jauh ke dalam. Tiba-tiba, sarang naga di depannya sepertinya berada di ujung, dan yang muncul di depan Qin Chen adalah sebuah danau. Air danau beriak dengan gelombang biru, terlihat seperti sepotong jasper, angin sepoi-sepoi datang perlahan, membuat orang merasa segar. Ada banyak master suci di tepi danau besar ini, dan mereka menggunakan rantai aturan untuk menyelidiki danau satu persatu, seolah-olah mereka sedang memancing sesuatu. Melihat danau di depannya, Qin Chen juga sedikit bingung, yang sama sekali berbeda dari pemandangan jauh di dalam sarang naga yang dia bayangkan. Setidaknya dalam imajinasi Qin Chen, kedalaman sarang naga ini setidaknya menyerupai jurang penguburan pedang dari makam pedang, keberadaan yang gelap dan menakutkan. Dia tidak pernah membayangkan pemandangan yang begitu damai. Qin Chen datang ke tepi danau. Di tepi danau, beberapa orang bijak telah tiba, dan mata mereka memadat saat Qin Chen tiba. Qin Chen telah membuktikan kekuatannya sebelumnya, dan ras umum takut mereka tidak akan berani menghadapi Master Naga sejati. Ketika Qin Chen datang ke tepi danau, dia menyadari ada yang tidak beres dengan danau itu. Danau itu berkilau. Pada awalnya, Qin Chen mengira bahwa danau itu adalah semacam sumber air khusus. Tetapi ketika dia sampai di tepi danau, dia menemukan bahwa danau itu dalam dan tidak dapat diprediksi, dan seluruh danau memberi orang perasaan yang sangat dalam. Saat jiwa terdeteksi, cahaya jiwa diserap sepenuhnya. Ini sebenarnya adalah danau kekuatan jiwa. Selain itu, dari aura jiwa danau ini, Qin Chen benar-benar merasakan asal-usul alam semesta. Dalam benaknya, lautan jiwa bergetar, dan kitab asal dengan cepat muncul dan bergemerincing. Qin Chen merasa bahwa segala sesuatu di sekitarnya telah menghilang. Hanya ada danau ini di matanya, dan di kedalaman pikiran Qin Chen, danau yang dilihatnya telah menjadi keberadaan yang istimewa. Bagi orang lain, itu hanyalah sebuah danau, tetapi Qin Chen melihatnya secara berbeda. Pada saat ini, Qin Chen benar-benar tenggelam di dalamnya, karena dia melihat sesuatu yang luar biasa di danau ini, dan dia tidak tahu apa yang luar biasa itu, dia hanya merasa bahwa itu mengandung asal mula pembukaan alam semesta, dan bahkan mengandung aturan kerja alam semesta. Qin Chen telah memperoleh tingkat pencapaian tertentu di jalan asal. Dia memiliki pemahaman yang mendalam tentang asal-usul, tetapi ketika dia melihat danau ini, Qin Chen tiba-tiba menyadari bahwa dia hanya mengambil langkah kecil di jalan asal, dan langkah pertama benar-benar hanya langkah yang dangkal. Qin Chen terobsesi dengan danau ini, kekuatan spiritualnya benar-benar terbenam di dalamnya, jiwanya sepertinya ditelan oleh lubang hitam, berpikir keras, memahami esensi asal, dan mencari evolusi jalan ini. Jika jalan ini bisa diselesaikan seluruhnya, itu akan terlalu menakutkan. Lalu bagaimana dengan Dizun dan Tianzun? Ini mewakili arti sebenarnya dari asal-usul alam semesta. Qin Chen, yang tenggelam dalam evolusi ini, tampak membatu, tetapi perhitungannya yang putus asa menempatkannya dalam krisis. Qin Chen sendiri tidak menyadarinya, tetapi perhitungan dan wawasan yang putus asa ini telah kehilangan vitalitasnya dan bahkan kekuatan hidupnya. Dia sudah tenggelam di dalamnya, bahkan dia tidak mengetahuinya. Darah dan vitalitas Qin Chen begitu terkuras sehingga kepalanya mulai memutih,
seolah-olah dia berusia puluhan tahun dalam sekejap mata. Tetapi pada saat ini, roh naga sejati di tubuh Qin Chen tiba-tiba muncul, dan asal mula waktu diaktifkan di benaknya, dan bahkan pohon iblis 10.000 dunia di cakram giok keberuntungan alam semesta diam-diam melonjak, dan mengeluarkan kekuatan yang tak ada habisnya. Kekuatan tak berujung memberi makan kembali jiwa Qin Chen, dan api karma nihilistik dan asal mula waktu dalam jiwa juga mulai menjaga jiwa Qin Chen untuk menghentikan penuaan Qin Chen dan mencegahnya tersesat di asal mula alam semesta ini. Pada saat ini, para master terhormat lainnya di tepi danau tercengang. Karena reputasi Qin Chen sebelumnya, orang lain tidak berani mengambil tindakan dengan gegabah. Jika mereka tahu bahwa Qin Chen sedang dalam krisis sekarang dan tidak bisa bergerak sama sekali, mereka pasti akan menyesalinya. Sesaat kemudian, Qin Chen tiba-tiba tersadar. Dia membuka mulutnya dan menyemburkan seteguk darah. Setelah seteguk darah ini menyembur keluar, Qin Chen merasa lebih baik. Dia menatap danau dengan takjub. Dia bisa merasakan bahwa daya tarik naga sejati yang kuat datang dari kedalaman danau ini. Qin Chen memandangi danau di depannya dengan jantung berdebar, dan ketakutan serta keheranan yang tak ada habisnya muncul di dalam hatinya. Baru sekarang dia bangun sepenuhnya dan tahu betapa mengerikan situasi yang dia alami sebelumnya. Jika bukan karena jiwanya yang istimewa, dan harta seperti sumber waktu dan pohon iblis 10.000 dunia, dia mungkin telah sepenuhnya jatuh ke dalam kekuatan jiwa dari jiwa ini, dan bahkan mengubah dirinya menjadi bagian dari danau ini. Memikirkan hal ini, Qin Chen memiliki ketakutan yang tak ada habisnya di dalam hatinya. Dia duduk bersila di tanah, dan tiba-tiba, darah melonjak di dalam tubuhnya, seolah-olah naga sejati meraung dan melayang di tubuhnya, dan perlahan mulai memulihkan tubuhnya yang sebelumnya rusak. Di tubuh Qin Chen, gelombang aura naga sejati bergema terus-menerus di tubuhnya. Meski danau di depannya hampir membunuhnya, itu juga memberinya manfaat besar. Buku asal dalam tubuh Qin Chen menjadi semakin luas dan mendalam, dengan ki kekacauan yang melonjak, mengandung atmosfer langit dan bumi. Tiba-tiba, Qin Chen membuka matanya dan menghela nafas sedikit. Meskipun buku asalnya telah mengalami beberapa perubahan, konsepsi artistik semacam ini sangat tipis, yang tidak berarti bahwa ia telah benar-benar menguasai asal mula alam semesta dan memiliki konsepsi artistik semacam ini. Jika Qin Chen bisa bertahan lebih lama, dia mungkin bisa merasakan lebih banyak, tapi dengan cara ini, Qin Chen juga akan lebih berbahaya. Dalam tubuh Qin Chen, kekuatan yang menggelembung melonjak, tetapi kerusakan sebelumnya sangat besar sehingga tidak peduli bagaimana Qin Chen merangsang darah di tubuhnya, dia tidak dapat memperbaiki dirinya sendiri dalam waktu singkat. Terutama buku asal, yang mana mekar dengan pelangi ilahi dan melahap ki yang kacau dari dunia luar. Sangat disayangkan bahwa meskipun kekacauan di sini kuat, masih kalah jauh dengan perolehan buku asalnya. Perubahan tubuh Qin Chen juga menarik perhatian orang lain di sekitarnya. Orang dari klan naga sejati ini sebenarnya sedang memperbaiki rantai di sini. Apakah dia baru saja melihat sesuatu di danau jiwa ini? Ketika kami datang ke sini, kami tidak melihat siapapun menatap danau seperti dia untuk waktu yang lama, atau bahkan memuntahkan darah. Orang ini dari klan naga sejati, dan ini adalah kedalaman sarang naga. Mungkinkah dia benar-benar mendapatkan sesuatu? Ucap banyak orang membicarakannya. Hanya pada saat berikutnya, tindakan Qin Chen membuat semua orang semakin terdiam, dan dia melihat buah tiba-tiba muncul di tangan Qin Chen, lalu dia menggigit dengan mulutnya seperti ini dan mulai memakannya. Pada saat berikutnya, mata semua orang membulat, karena mereka dapat melihat bahwa apa yang dimakan Qin Chen adalah buah kekacauan. Pada buah itu, udara kacau yang mengepul meresap ke tubuh Qin Chen, memelihara tubuh fisiknya, dan ada jejak kekacauan dalam buku asal di tubuh Qin Chen. Apakah orang ini gila? Gumam semua orang memandang Qin Chen dengan takjub. Meski buah kekacauan adalah harta karun, namun tidak bisa langsung ditelan. Itu mengandung kekuatan khusus yang bahkan bisa merusak tubuh yang terhormat. Seperti yang dikatakan oleh para master itu, buah kekacauan memasuki tubuh Qin Chen, dan ada kekuatan yang mengerikan di dalamnya, dan mulai menembus ke dalam tubuh Qin Chen. Ini adalah kekuatan mengerikan yang lahir dalam proses pertumbuhan buah kekacauan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, yang berbahaya dan tidak berguna bagi yang mulia.
Yang lebih menakutkan adalah kekuatan ini lahir dari tubuh buah kekacauan dan berevolusi selama bertahun-tahun yang tak terbatas, dan bahkan kekuatan yang mulia tidak dapat menghilangkannya. Bahkan kekuatan yang bisa dicerna oleh Molly dan Dimension, mengapa tuan muda ini tidak bisa menghilangkannya? Gumam Qin Chen mencibir, dan tidak khawatir sama sekali. Tidak ada yang melihat bahwa kekuatan totem hitam tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Kekuatan totem memancarkan aura yang perkasa, dan bahkan menghancurkan dan menghilangkan kekuatan khusus dalam buah kekacauan. Akhirnya, kekuatan ini langsung memasuki tubuh naga Qin Chen dan menjadi bagian dari kekuatan fisik Qin Chen. Akhirnya, setelah menyerap buah kekacauan, buku asal di tubuh Qin Chen dipenuhi dengan aura kekacauan yang mengepul, menjadi lebih dalam dan luas. Qin Chen dapat merasakan bahwa beberapa perubahan telah terjadi dalam buku asalnya, tetapi dia tidak dapat mengetahui perubahan spesifiknya. Qin Chen menghela nafas lega, membuka matanya, lalu berdiri dengan damai. Ini mengejutkan semua orang. Mereka semua mendengar bahwa buah kekacauan tidak dapat ditelan dengan mudah. Setelah tertelan, pasti akan menyebabkan kerusakan fisik, tetapi Qin Chen tidak terluka. Mungkinkah buah kekacauan ini tidak berpengaruh pada orang-orang dari klan naga sejati? Tepat ketika semua orang bingung, Qin Chen telah tiba ke master terhormat di dekatnya, tangannya mengungkapkan rantai hukum Dao, dan menyusup ke dalam danau jiwa. Melihat Qin Chen datang, pria itu berdiri dengan gugup dan berseru, "Apa yang ingin kamu lakukan?" Qin Chen saling memandang dan berkata sambil tersenyum, "Jangan gugup, saya baru di sini, saya bukan untuk melihat kalian semua memancing di danau ini. Saya ingin bertanya apa yang kalian semua lakukan. Ayo, keluarkan rantai hukum Dewa Kayan, biarkan saya melihat apa yang sedang terjadi." Ucap Qin Chen tersenyum, dengan tatapan seperti manusia dan hewan yang tidak berbahaya, tetapi di mata para master lainnya, itu sama menakutkannya dengan iblis. Mengapa aku harus menarik rantai hukum dewa? Aku memberitahumu, aku adalah anggota klan hantu surgawi, dan klanku memiliki kekuatan besar untuk datang ke sini, jika kamu berani memindahkanku. Master klan hantu belum selesai berbicara, Qin Chen menamparkan wajahnya secara langsung dengan tatapan dingin, menyeringai dengan gigi tajam dan berkata, "Omong kosong, apakah kamu pikir aku tidak melihat niat membunuh di matamu sekarang?" Ucap Qin Chen mencibir dan melanjutkan, "Jika kamu tidak ingin mati, lakukan saja apa yang aku katakan." Dengan aura membunuh, Qin Chen menatap pihak lain dengan mata dingin. Ekspresi di matanya sama sekali tidak menempatkan pihak lain di matanya. Ini membuat hati orang ini marah, dan dia ingin melompat dan melawan Qin Chen dengan sekuat tenaga. Namun, dia masih menekan amarahnya, karena dia tahu bahwa meskipun dia melompat dan berusaha keras, dia tidak bisa menjadi lawan Qin Chen, dan bahkan Qin Chen bisa melukainya dengan serius dengan satu tamparan. "Apakah kalian tidak mendengarku?" Ucap Qin Chen melirik master lainnya, matanya tampak seperti kucing dan anjing. Dia berkata lagi, "Jika kalian tidak ingin mati, lepaskan rantai hukum kalian dan biarkan aku melihatnya." Ucap Qin Chen mendekati pihak lain. "Yang mulia, sikap Anda ini terlalu berlebihan bukan?" Saat ini, seorang lelaki kuat berkata bahwa dia adalah seorang Dizun. Wajahnya sangat suram, karena orang di depannya menjadi sombong di sini dan tidak hanya mempermalukan master klan hantu, tetapi juga mempermalukan semua orang di tempat ini. "Berlebihan? Mengapa aku tidak berpikir demikian?" Ucap Qin Chen menyentuh hidungnya. Master Dizun dari klan Tusing ini gemetar karena amarah, dan janggutnya hampir terurai, tetapi rantai hukum di tangannya masih menyebar ke danau jiwa, dan dia tidak bertindak gegabah. Saat ini, Master Dizun lainnya berkata dengan suara yang dalam, "Anda ingin tahu apa yang kami lakukan? Danau yang Anda lihat sekarang memiliki harta yang berharga. Selama Anda memadatkan rantai hukum Anda sendiri menjadi seutas tali, Anda bisa masuk jauh ke dalam danau jiwa ini. Jika ingin mendapatkan harta karun, Anda bisa menyusup ke dalam rantai hukum. Tidak perlu terlalu agresif." Ucap seorang Master Dizun menjelaskan. "Oh, memancing harta karun." Ucap Qin Chen dengan mata berkedip dan berkata lagi, "Lalu mengapa Anda tidak langsung pergi ke danau jiwa ini untuk mendapatkan harta?" Apakah kamu benar-benar tidak tahu? Danau jiwa ini sangat aneh.
Siapapun yang masuk akan langsung dimusnahkan. Seseorang mencoba menyelinap ke dalam danau jiwa ini sebelumnya, tetapi berubah menjadi ketiadaan dan jiwanya hancur. Berbicara tentang memasuki danau ini, bahkan jika Anda mencoba mengambil air jiwa ini, Anda akan terbunuh di tempat. Jika Anda memiliki kepercayaan pada kekuatan Anda sendiri, Anda dapat mencobanya. Ucap Master Dizun dari klan hantu dengan suara yang dalam. Qin Chen sengaja membidik pria klan hantu itu untuk mengetahui beberapa berita dari orang-orang ini. Sekarang dia mendengar keajaiban danau jiwa ini, hati Qin Chen juga sedikit terkejut. Bahkan jika seorang idiot datang ke sini, Anda dapat merasakan bahwa air di danau jiwa ini sangat menakutkan dan mengandung kekuatan jiwa, yang pasti merupakan harta karun, dan hal pertama kebanyakan orang datang ke sini adalah untuk mengambil air di danau jiwa ini. Tapi sekarang Qin Chen mengerti bahwa bukan karena orang-orang ini tidak ingin mengambil air di danau jiwa ini, tetapi air di danau jiwa ini sangat berbahaya dan tidak dapat diambil sama sekali. Ini sedikit mirip dengan sungai bintang yang gelap. Saya akan mencoba, kata Qin Chen matanya berkilat, dan dia segera memacu kekuatan cakram giok keberuntungan semesta. Qin Chen merasa bahwa cakram giok keberuntungan semesta bergetar tiba-tiba, dan air di danau jiwa di depannya akan segera diambil oleh Qin Chen. Qin Chen sangat bersemangat. Pada awalnya, air sungai bintang gelap tidak dapat diambil oleh orang lain, tetapi cakram giok keberuntungan alam semesta dapat menyerapnya. Kali ini air di danau jiwa tampaknya sama. Itu pasti bisa diambil dan dikumpulkan ke cakram giok alam semesta. Namun, Qin Chen tidak melakukan ini, dan rahasia ini belum bisa diungkapkan. Tarik rantai hukum kalian dan lihatlah. Teriak Qin Chen menatap Master terhormat klan hantu. Master terhormat klan hantu menjadi gila, mengapa Qin Chen menatapnya? Teman kecilku, tahukah kamu bahwa cara terbaik pertama kali untuk mencari harta karun di danau jiwa ini adalah dengan menjangkau ke rantai hukum dewa? Jika kami mengangkatnya dan memasangnya lagi, kemungkinan menarik harta karun akan sangat berkurang. Ucap Master Dizun dari klan Tusing berkata dengan sungguh-sungguh. Apakah ini ada hubungannya denganku? Kata Qin Chen tersenyum dan melanjutkan, kamu tidak bisa menarik harta karun itu. Apa hubungannya denganku? Aku hanya ingin melihat apakah yang kamu katakan itu benar. Bagaimana jika kamu menipuku? Orang-orang dari klan hantu hampir menangis saat itu. Namun, mereka memiliki pemikiran untuk melakukan sesuatu dengan Qin Chen sebelumnya, tetapi mereka khawatir akan kembali tanpa hasil, jadi mereka menahannya. Di bawah tekanan Qin Chen, orang-orang dari klan hantu mulai menarik rantai hukum mereka sendiri. Qin Chen menatap danau jiwa. Sayangnya, meskipun danau jiwa tidak terlalu besar, bahkan jika Anda membuka mata langit, Anda tidak dapat melihat seberapa dalam danau jiwa itu. Dan ketika klan hantu menarik rantai hukumnya, tiba-tiba, rantai hukumnya tenggelam, seolah-olah ada sesuatu yang tersangkut, dan ujung lainnya seperti menahan sesuatu. Pada hari ini, wajah venerable klan hantu tiba-tiba menunjukkan ekstasi. Kali ini, Qin Chen tidak perlu berbicara, dia sendiri dengan cepat menarik rantai hukumnya. Tiba-tiba, sebuah kotak tanaman air sederhana secara bertahap muncul dari permukaan danau jiwa. Mata semua orang menatap, dan cahaya berapi-api keluar dari mata mereka. Kotak ini, terjalin dengan tanaman air hitam pekat, seperti ular kurus. Yang membuat bulunya semakin menyeramkan, potongan tipis tanaman air ini bahkan mengeluarkan udara hitam, menyelimuti seluruh kotak tanaman air. Ketika kotak tanaman air ditarik ke atas, beberapa orang membuka mata dan ingin melihat apa yang ada di dalam kotak itu. Namun, kotak tanaman air itu seolah-olah terlindung oleh lapisan kekuatan tak terlihat, dan tidak ada yang bisa melihat apa yang ada di dalamnya. Semua orang tahu bahwa kotak tanaman air ini hanya bisa dibuka setelah dipancing dari danau, tapi sebelum dibuka, tidak ada yang tahu apa isinya. Hari itu, Master terhormat dari klan hantu tiba-tiba menarik rantai hukumnya, dan begitu kotak tanaman air meninggalkan danau, tiba-tiba, gelombang semburan muncul di bawah danau. Dengan ombak yang naik, dari dasar kotak tanaman air, sebuah benda ganas muncul, yang sangat mirip dengan bayangan hitam, berubah menjadi mulut besar hitam, menuju Master terhormat klan hantu, dan akan menggigitnya dengan ganas.